Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Seperti biasa, pada saat proses pendinginan, saat istirahat, setelah kegiatan sepeda pagi, saya hendak sharing pengalaman hidup saya. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pemahaman saya bahwa Tuhan mencipta manusia dengan beberapa tugas. Antara lain, manusia memiliki tugas menjaga, memelihara bumi, memelihara alam semesta ini, sehingga bumi dengan segenap isinya dapat terjaga dengan baik untuk anak cucu keturunan manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia hidup untuk berusaha berikhtiar demi kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi manusia harus bekerja, tidak bisa berpangku tangan, santai-santai saja, berleha-leha, tetapi harus berjuang, berusaha, berikhtiar untuk mempertahankan kehidupannya, menjaga kelangsungan hidupnya sendiri. Yang ketiga, manusia memiliki tugas sebagai makhluk sosial untuk dapat menjadi berkat, menolong, membantu orang lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus hidup berinteraksi dengan orang lain, dan agar di dalam interaksi ini ada kebersamaan, ada saling mengasihi sebagai sesama manusia, maka selayaknya lah manusia, antara manusia saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan. Jadi paling tidak ada 3 tugas. Manusia hidup ini memiliki tugas menjaga bumi dengan segenap isinya, kemudian menjaga kelangsungan hidupnya sendiri, harus bekerja berjuang, dan ketiga menjadi berkat, saling menolong antar manusia. Dan ketiganya tersebut adalah dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi manusia harus berjuang, harus berhasil untuk menjaga, memelihara bumi, kemudian dapat berhasil untuk menjaga kelangsungan hidupnya sendiri, berhasil menjadi berkat menolong sesama, saling menolong antar sesama manusia, dan ketiganya adalah difokuskan, diarahkan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam hidup manusia, ketiga hal tersebut harus dijalankan dengan fokus, serius, sungguh-sungguh, tidak boleh santai, sehingga dengan sungguh-sungguh dan keseriusan dalam tugasnya, maka diharapkan bumi dengan segenap isinya terjaga dengan baik, kemudian kelangsungan hidup manusia itu sendiri dapat terjaga dengan baik, dan yang ketiga, kehidupan sosial, interaksi antar manusia terjaga dengan baik, sehingga kehidupan manusia di bumi ini menjadi suatu ekosistem yang saling mensejahterakan dan membahagiakan. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam kesibukan, keseriusan aktivitas tersebut, maka manusia jangan sampai terlalu serius dan kemudian justru dikendalikan oleh semangat ambisinya. Karena di dalam kitab suci sendiri, Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Tuhan bekerja
selama 6 hari, dan kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus. Beliau sangat sibuk untuk memberikan pelayanan, penyembuhan, juga pemulihan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga di saat-saat tertentu undur diri di tempat yang sepi, di gunung-gunung, di tempat yang sunyi, untuk beristirahat, dan di dalam istirahat tersebut dapat secara pribadi untuk bisa berhubungan dengan Tuhan melalui doa di dalam keheningan, sehingga ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Selain itu, Yesus di dalam istirahat kadang-kadang bercengkerama juga dengan anak-anak. Jadi Tuhan Yesus tidak selalu serius, tetapi bisa bercanda dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap hidup ini harus sungguh-sungguh, harus serius, tetapi jangan sampai dikendalikan oleh ambisi kita sehingga lupa untuk istirahat, hening sejenak, memiliki waktu khusus untuk berhubungan dengan Tuhan Bapa di surga melalui suatu doa dalam suasana keheningan secara pribadi, berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, jangan lupa juga di dalam istirahat, selain juga berdoa, memiliki hubungan yang khusus pribadi dengan Tuhan, juga bisa menikmati indahnya hidup ini. Jadi kita harus bekerja dengan sungguh, tetapi ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, kita bisa menikmati indahnya hidup ini, bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati kulineran, juga bisa bercengkrama dengan saudara, dengan anak-anak. Jadi jangan sampai tegang. Jadi serius tapi rileks. Jangan sampai hidup ini dikendalikan oleh ambisi dan hidup menjadi tegang. Tapi tetap hidup itu harus serius, mengerjakan semuanya dengan kesungguhan, tetapi juga dengan suasana hati yang rileks, yang sukacita, yang damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan sungguh-sungguh menjaga kelestarian bumi, lingkungan dan sekitarnya ini. Kemudian kita dengan sungguh-sungguh menjaga kelangsungan hidup kita agar kita bisa hidup dengan sejahtera. Dan jangan lupa kita juga menjadi manusia makhluk sosial yang membantu, saling menolong antar sesama, menjadi berkat. Dan ketiganya tersebut adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh, tetapi dengan suasana rileks, penuh sukacita, damai, sejahtera. Jadi hidup ini bisa dijalani dengan damai, sejahtera, sukacita, dengan rileks, tidak selalu tegang dan serius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.